Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita memulai belajar hari ini dengan berdoa bersama. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, silakan kalian isi presensi yang sudah Bu Devi kirim ya di Google Classroom kalian ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan atau belum? Sudah. Nanti silakan isi presensi di sini untuk hari ini ya. Silakan kalian presensi dulu. Bagi yang tidak bisa join di Google Meet juga nanti dikabari juga temannya ya, disuruh presensi di situ. Nanti juga Bu Devi akan kabari di grup. Hari ini yang ikut ke Google Meet ada 13 orang ya. Ya, tadi beberapa ada yang izin juga ke Bu Devi karena sakit dan lain sebagainya. Oke. Ini yang datang di Google Meet bagaimana? Masih semangat? Masih. Terima kasih, Bu. Harus tetap semangat ya. Kok tidak? Kok enggak semangat gitu jawabnya? Ayo, yang semangat. Semangat atau enggak? Semangat. Oke, masih semangat ya. Harus tetap semangat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Devi mau persepsi dulu. Ada yang ingat minggu kemarin kalian mempelajari tentang apa? Saya, Bu, Ya, tentang silakan. laporan arus kas, Bu. Oke, betul. Betul Risma, masih ingat berarti ya. Jadi materi kemarin itu kita membahas tentang laporan arus kas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu materi selanjutnya ya, tentang jurnal penutup, seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis akun-akun yang harus dibuat ayat jurnal penutupnya. Menguraikan tujuan pembuatan jurnal penutup. Yang ketiga, menguraikan cara membuat jurnal penutup. Yang kelima, menyusun jurnal penutup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke. Untuk hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Jadi, Discovery Learning itu kalian nanti dibentuk kelompok oleh Bu Devi. Nanti silahkan kalian mengamati media ya secara berkelompok. Setelah mengamati media, kalian akan dibagikan LKPD oleh Bu Devi ya. Diberikan LKPD oleh Bu Devi untuk diselesaikan secara berkelompok. Berkelompoknya bisa lewat WhatsApp group yang kalian sudah buat. Kelompoknya tetap seperti kemarin ya. Nah, nanti setelah mengamati media dan menyelesaikan LKPD itu nanti Bu Devi akan memberikan evaluasi di akhir seperti itu. Nah, Discovery Learning itu kelihatannya ada di mana? Discovery Learning itu nanti pada saat kalian menyelesaikan LKPD itu nanti di situ kalian bisa mencari informasi dari mana saja ya, selain dari media yang dibagikan Bu Devi, bisa dari bahan ajar juga, dari internet juga bisa, seperti itu ya. Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Devi akan menampilkan media kita untuk hari ini. Oke. Nah, ini media kita hari ini, yaitu tentang jurnal penutup. Apa yang kalian ketahui tentang jurnal penutup? Ada yang bisa jawab?
Iya, silakan. Jurnal yang dibuat di akhir untuk menutup. Bisa dikeraskan suaranya? Jurnal yang dibuat di akhir untuk beberapa akun, Bu. Oh iya, jurnal yang dibuat di akhir untuk menutup beberapa akun, gitu ya? Iya. Oke, nah mari kita lihat. Betul atau tidak? Nah, jadi jurnal penutup itu apa? Jurnal penutup itu merupakan ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal. Betul katanya Mbak Lydia tadi ya. Jadi yang ditutup tidak semua akun, tapi hanya akun nominal saja. Akun nominal itu apa saja? Nanti kita akan pelajari, oke? Lanjut. Nah, tujuan dibuatnya jurnal penutup itu sebenarnya apa? Ada beberapa tujuan dan fungsi jurnal penutup ya, yang disusun antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban tidak bercampur aduk dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Jadi maksudnya gimana? Di sini, kenapa akun pendapatan dan beban itu harus ditutup pada akhir periode? Itu biar jika kita mendapatkan pendapatan atau membayar beban di periode berikutnya itu tidak tercampur dengan periode sebelumnya, seperti itu. Jadi kita benar-benar tahu pada periode ini kita mendapat laba berapa, seperti itu ya. Yang kedua, guna menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilaksanakan penutupan buku. Jadi untuk tahu saldo neracanya itu apa saja, nah berapa posisi neracanya itu butuh dibuat jurnal penutup ini ya. Yang ketiga, agar mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi di periode sebelumnya dengan transaksi-transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Terus yang selanjutnya, untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya atau real suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku, seperti itu. Nah, dari tujuan dan fungsi ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas atau sudah? Sudah jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Nah, ini yang tadi. Akun-akun yang harus ditutup di jurnal penutup itu apa saja? Nah, ini ya. Tadi yang Bu Devi bilang di awal tadi. Yang harus ditutup pertama pendapatan. Yang kedua beban. Yang ketiga laba atau rugi. Yang keempat prive. Ya. Nah, sudah jelas ya. Ini yang dimaksud dengan akun-akun nominal yang harus ditutup pada jurnal penutup. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar cara mengerjakan jurnal penutup itu bagaimana. Nah, ini yang pertama. Tadi Bu Devi bilang, ada beberapa akun yang harus ditutup di jurnal penutup. Nah, ini yang pertama, menutup akun pendapatan. Nah, caranya gimana? Dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini baru akun ikhtisar laba rugi ini baru keluar di jurnal penutup ya. Jadi pendapatan ditaruh di debit seperti ini dan nanti ikhtisar laba ruginya di kredit, nanti ini nominalnya sama. Itu untuk pendapatan. Selanjutnya, menutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba atau rugi dan mengkredit akun beban. Nah, di sini kebalikannya pendapatan tadi ya kalau beban ya. Jadi di sini ikhtisar laba ruginya di debit, bebannya di kredit seperti itu ya. Selanjutnya, menutup akun ikhtisar rugi atau laba dengan cara mendebit akun ikhtisar laba atau rugi dan mengkredit akun modal jika laba. Nah, ini untuk mengerjakan, ini jurnal untuk mengerjakan laba atau ruginya ya. Kalau laba bentuknya seperti ini, jadi kan laba itu nanti kan menambah modal, makanya ditaruh di seperti ini. Ikhtisar laba ruginya ditaruh di debit, terus labanya ditaruh di kredit, di modal seperti ini ya. Menambah modal maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya.
dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba atau rugi jika rugi. Nah, tadi kalau laba itu menambah modal, jadi modalnya ada di kredit. Kalau rugi itu akan mengurangi modal, maka dari itu modalnya ada di Debit. debit, seperti itu ya. Disambungkan atau dipasangkan dengan apa? Dengan ikhtisar laba atau rugi, seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir ya. Menutup rekening prive dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Nah, karena prive itu menambah atau mengurangi modal? Mengurangi. Ya, betul, mengurangi ya, mengurangi modal. Makanya dari itu modalnya ada di mana Debit. ini? Kalau mengurangi modal berarti modalnya ada di Debit. debit ya, kan modal itu normalnya dia ada di kredit, karena dikurangi dengan prive jadi ada di debit. Modalnya di debit dan privenya di kredit. Iya. Nah, gimana? Sudah paham belum cara membuat jurnal penutup? Sebenarnya sederhana ya, hanya menutup akun-akun yang tadi saja. Selain itu tidak usah dihiraukan akun-akun yang lain itu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi media kita hari ini. Oke, nah itu tadi media kita tentang jurnal penutup. Kalian semua sudah mengamati media tadi. Dari pengamatan media tadi, apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Devi. Akun yang lain seperti kas, piutang, itu apa tidak harus dimasukkan dalam jurnal penutup, Bu? Akun yang lain seperti kas atau piutang apakah harus dimasukkan ke dalam jurnal penutup? Nah, itu pertanyaan dari Devi. Gimana yang lain, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Devi? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Menurut saya tidak perlu, Bu. Iya. Tidak perlu dimasukkan. Oh ya, tidak perlu dimasukkan. Ya, betul sekali. Applause buat Nabila ya. Oke, nah berarti sudah paham ya Nabila ya. Jadi untuk kas piutang itu tidak perlu dimasukkan ya Devi ya. Yang dimasukkan hanya akun-akun yang nominal saja ya, yang harus ditutup yang tadi. Jadi pendapatan, beban, prive itu ya, laba kayak gitu-gitu. Itu saja yang harus ditutup. Selain itu tidak perlu. Seperti itu ya. Sudah jelas Devi? Oke, yang lain sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, nah ini tadi Bu Devi sudah mengirim LKPD. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, nah ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini, itu kalian bisa lihat di sini ya, di bahan ajar ini atau dari media yang sudah Bu Devi kirim tadi. Nah, bisa dari belajarnya bisa dari bahan ajar, media, atau dari internet tadi Bu Devi bilang ya, untuk menyelesaikan LKPD ini. Nah, LKPD-nya ini silakan dikerjakan secara berkelompok LK1 dan 2 saja. Bu Devi beri waktu 15 menit ya. Harus selesai ya. Nanti setelah mengerjakan LKPD, nanti kita akan kembali lagi ke Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sudah bergabung semua ya? Sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya? Sudah? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan di-share screen. Sudah muncul kan, Bu? Sudah. Silakan, Devi. Saya usia menerangkan. Oh, Salsa. Oke, silakan Salsa. Nomor 1. Coba amati media dan handout yang telah dipost guru di Google Classroom. Analisislah akun apa saja yang perlu untuk dibuat ayat jurnal penutupnya. Jawabannya pendapatan, beban, laba atau rugi, dan price. Ya. Nomor 2. Coba amati media dan handout yang telah dipost guru di Google Classroom. Analisislah tujuan pembuatan jurnal penutup. Jadi jawabannya ada 4. Pertama, untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban tidak bercampur aduk dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang kedua, guna menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilaksanakan penutupan buku. 3. Agar mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi di periode sebelumnya dengan transaksi-transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Yang keempat, untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya atau real sesuatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Laporan keuangan hanya akan memperlihatkan tentang akun yang sesungguhnya atau yang real saja, yang terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Oke, sudah 1-2 saja ya, 1-2 saja. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Nanti dibagi ya, nanti nomor 3, 4 biar kelompok 2 yang presentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan atau oh jangan ditutup dulu Devi. Oh iya, ya Bu. Iya, jangan ditutup dulu. Ditampilkan lagi. Oke, Bu. Ada yang mau menanggapi atau bertanya dari hasil diskusi kelompok 1 ini? Ada? Ada atau tidak? Sudah sama, Bu. Sudah sama. Ya. Oke, sudah sama ya. Jadi ini tadi sudah cukup jelas tadi Bu Devi menjelaskan ya. Jadi yang nomor 1, analisislah akun apa saja yang perlu untuk dibuatkan ayat jurnal penutupnya. Tadi sudah dijelaskan ada 4. Yang pertama pendapatan, kedua beban, ketiga laba atau rugi, yang keempat prive ya. Prive ini pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Seperti itu ya. Oke, untuk nomor 2 sudah sama atau ada yang berbeda dengan kelompok 1? Sudah sama, Bu. Sudah sama. Oke. Jadi tadi juga Bu Devi sudah menjelaskan ya, tujuan dari pembuatan jurnal penutup itu ada 4 ini ya. Tidak perlu dijelaskan lagi oleh Bu Devi. Kalau sudah sama, oke. Baik, sudah betul berarti kalau sudah sama. Terima kasih kelompok 1. Boleh di stop? Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Oke. Sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Nomor 3. Berikut ini adalah neraca saldo servis Tuan Budi. Servis Tuan Budi neraca saldo per 31 Desember 2012. Dari akun-akun di atas, coba kalian analisis akun apa saja yang butuh untuk dibuat ayat jurnal penutupnya. Jawab pendapatan jasa servis, beban gaji, benda lain-lain, dan prive. Iya, pendapatan jasa servis, beban gaji, beban lain. Oke, selanjutnya
Nomor 4, berikut ini merupakan neraca jalur dari Lajur. PT. Neraca lajur, Risma. Oh, berikut ini merupakan neraca lajur dari PT ABC. Ya. Dari data di atas, coba analisislah akun-akun yang perlu ditutup. Jawab, pendapat, beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban penyusutan, peralatan privili. Oke. Sudah ya, 3-4 saja untuk kelompok 2. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 2? Saya Bu. Iya, silakan. Siapa? Saya mau bertanya. Iya. Muna. Muna. Oke, Muna. Apakah pada soal nomor 3 itu laba atau ruginya tidak dimasukkan? Oke. Pada soal nomor 3, laba atau ruginya apa tidak dimasukkan? Bagaimana? Ada temannya yang mau menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Muna? Izin Bu saya. Oke, silakan Mbak Lydia. Ya, kalau menurut saya tuh jurnal itu sepertinya untuk harus dimasukkan ke jurnal penutup karena kita tuh harus cari laba ruginya dulu baru kita bisa memasukkan ke jurnal penutup kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Ya, jawaban dari Mbak Lydia tadi betul sekali ya. Jadi laba ruginya itu juga harus dicari dulu ya. Laba ruginya dicari dulu. Setelah itu harus dimasukkan ke dalam jurnal penutup. Jadi tidak hanya pendapatan dan beban saja, seperti itu ya. Sama juga nomor 4 juga seperti itu. Privonya sudah ada, pendapatannya sudah ada, bebannya sudah ada. Nah, dari pendapatan dan beban tadi itu kita sudah bisa lihat atau sudah bisa mencari perusahaan itu laba atau rugi, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ya, silakan. Saya di sini akan menjawab perusahaan Jasa Merapi menutup periode 30 Juni 2011. Nah, pendapatan di debit miliar 8 juta 3 juta 600. Sedangkan itu 8 juta 600. Sisa laba rugi 537 juta 300 merupakan total dari semua beban. Rincian beban-bebannya antara lain beban depresiasi peralatan 63 juta, beban depresiasi 34 juta 700, beban gaji 188 juta, beban asuransi 31 juta, beban bunga 115 beban perlengkapan 35 juta 800, beban lain-lainnya 69 juta 700. Itisar laba rugi di sebelah debit karena servis Tuan Lee mendapatkan laba sebesar 546 juta 300, modal di sebelah kredit 500 juta 46 juta 300. Jadi jumlahnya adalah 2 miliar. 2 miliar 690
1.900.000. Oke. Itu ya untuk jumlah debit dan kreditnya sudah sama ya. Ya. Oke, jangan di stop dulu, Muna. Oke. Dari hasil presentasi kelompok 3 tadi, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Teman-temannya ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Sudah, Bu. Sudah sama. Devi, kelompok 1 juga sama seperti itu, Devi? Iya, Bu, sama. Kelompok 2 tadi Risma, sudah sama seperti itu? Sudah sama, Bu. Oh, sudah sama, oke. Untuk kelompok 4, gimana? Delvi ya? Iya, Bu. Sudah sama? Sudah. Oke, Bu Devi jelaskan lagi sedikit ya. Jadi ini sudah betul jurnal penutupnya dari perusahaan Jasa Merapi. Nah, atasnya ini harus dikasih identitas dulu ya. Perusahaan Jasa Merapi ini termasuk jurnal apa, dikasih dulu jurnal penutup per 30 Juni 2011. Ini sudah betul ya. Pendapatannya sejumlah ini pasangannya dengan ikhtisar laba rugi. Terus ini jumlah bebannya dirinci seperti ini. Karena laba jadi menambah modalnya di kredit dan ikhtisar laba ruginya di debit seperti ini ya. Prive mengurangi modal sebanyak ini ya, betul. Oke. Terima kasih kelompok 3, boleh di stop. Ya, Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ya, karena sudah berhasil menyelesaikan soal nomor 3. Oke. Selanjutnya soal nomor 1 maksudnya ya, LK2 soal nomor 1. Oke. Selanjutnya silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi jawaban kelompok 4 nomor 2, pendapatan debit sebesar 38.750.000, ikhtisar laba rugi 38.750.000, ikhtisar laba rugi 35.525.000 merupakan total dari semua beban. Rincian beban-bebannya antara lain beban gaji sebesar 19.950.000, beban sewa 9 juta, beban listrik 3.500.000, 3.750.000, beban lain-lain 900.000, beban perlengkapan 1.125.000, beban penyusutan peralatan 800.000, ikhtisar laba rugi di sebelah debit karena servis Tuan Li mendapatkan laba sebesar 3.225.000. Modal di sebelah 3.225.000. Modal di debit sebesar 1 juta, prive di debit sebesar 1 juta. Oke, terima kasih kelompok 4. Jangan di stop dulu ya. Ini tadi juga sudah letak-letaknya sudah betul, jumlahnya apa sudah betul? Gimana kelompok 1 sampai 3? Jumlahnya dari kelompok 4 apa sudah betul? Apa sudah sama? Sudah betul, Bu. Sudah betul ya? Sudah betul, Bu. Oke. Terima kasih kelompok 4. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, boleh di stop. Ya. Nah, itu tadi sudah presentasi semua ya, kelompok 1 sampai 4 ya? Sudah, Bu. Oke, sudah presentasi semua. Nah, dari hasil presentasi kalian semua ini tadi, dari 4 kelompok tadi, ini adakah yang mau menarik kesimpulan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan siapa dulu? Risma dulu. Oke, silakan Risma. Jurnal penutup adalah jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, itu saja. Oke, itu dari Risma. Ada lagi? Saya, Bu. Sudah, Bu. Siapa? Delvia?
Devi? Devi, Bu. Devi, oke, silakan Devi. Menurut saya, akun-akun yang harus dimasukkan dalam jurnal penutup antara lain pendapatan, beban, prive, dan laba. Oke, sudah? Itu Sudah, saja? Bu. Oke. Ya. Ada yang lain yang mau menyimpulkan? Sudah? Sudah sesuai, Bu, Oke. dengan mereka. Oke, terima kasih Reva. Oke, nah Iya, Bu. jadi materi kita hari ini kita membahas tentang jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu apa? Jurnal penutup itu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk untuk menutup akun-akun nominal atau real? Nominal. Nominal. Iya, betul sekali. Nah, tak tunjukkan lagi ya, biar kalian lebih ingat nanti. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, nah, jadi sebentar tak tampilkan biar besar. Nah, jurnal penutup itu merupakan ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal ya. Nah, ini tadi tujuan-tujuannya ya tadi sudah Bu Devi jelaskan, tadi juga sudah betul tadi ya dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Nah, akun-akunnya yang harus ditutup apa saja? Nah, ini ya, pendapatan, beban, laba rugi, dan prive seperti ini ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Sudah cukup jelas ya? Sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, setelah ini Bu Devi mau memberikan evaluasi ya. Soal evaluasinya sudah Bu Devi kirim di Google Classroom kalian. Silakan itu dikerjakan. Waktunya 15 menit cukup ya. Soalnya cuma sedikit kok. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, silakan dikerjakan. Ya, oke, baik. Sudah selesai mengerjakan evaluasi semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, ini tadi beberapa ada yang sudah masuk, tapi ada juga beberapa yang masih belum mengumpulkan ya. Yang belum mengumpulkan nanti segera dikumpulkan biar segera bisa dinilai oleh Bu Devi ya. Oke. Kita sudah selesai presentasi tadi, sudah selesai mengerjakan evaluasi. Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Bu. Ya, silakan Devi. Model pembelajaran ini membuat kita semakin leluasa dalam mencari informasi. Gitu. Kita menggunakan model pembelajaran seperti ini menurut Devi lebih leluasa untuk mencari informasi, begitu ya Devi? Ya. Oke, ada yang lainnya? Kita refleksi ya, refleksi pembelajaran hari ini. Itu tadi mungkin kelebihan pembelajaran hari ini. Ada lagi yang mau menambahkan refleksi kita hari ini? Ada? Tadi kelebihan. Saya, Bu. Iya, silakan Salsa. Menurut saya dengan bekerja secara kelompok itu membuat kita jadi lebih bisa bertukar pikiran dengan teman, jadi lebih dapat banyak pengetahuan. Oh gitu. Jadi karena kalian bekerja berkelompok, jadi bisa bertukar pikiran dengan teman seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Salsa, terima kasih Devi. Ada yang lain? Kalau kelemahan atau kesulitan kalian hari ini, kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini apa? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Kesulitan sinyal, Bu. Oh, Jaringan. Oh, jaringan ya. Kesulitan jaringan itu ya, mesti ya. Kalau pembelajaran daring itu memang kesulitannya biasanya ya, karena kadang kuotanya enggak ada gitu ya, kadang jaringannya yang susah seperti itu. Oke. Terima kasih.
Terima kasih kita sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Untuk materi hari ini kita sudah belajar tentang jurnal penutup gitu ya, akun-akun apa saja yang masuk ke dalam jurnal penutup, bagaimana caranya membuat jurnal penutup seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang neraca saldo setelah penutupan. Jadi bagaimana caranya membuat neraca saldo setelah penutupan seperti itu ya. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, mungkin bisa nyari-nyari info, nyari-nyari di internet ya. Sekarang di internet kan sudah banyak. Silakan kalian belajar apa sih neraca saldo setelah penutupan itu, bagaimana cara membuatnya seperti itu ya. Nah, karena kita kan discovery learning, bisa pakai media apa saja seperti itu ya. Silakan dipelajari. Terima kasih. Berhubung waktunya sudah mau habis, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita berjalan dengan lancar hari ini. Terima kasih sudah hadir di Google Meet hari ini. Bu Devi tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.